OJK Malang sampai dengan periode akhir Agustus kemarin itu sudah melakukan sebanyak 49 kegiatan edukasi dan literasi keuangan. Ini total pesertanya ada sekitar 18.232 peserta. Jadi ini menjangkau berbagai macam segmen, ada kelompok ibu-ibu, kelompok remaja, kampus, ya, universitas, kemudian pesantren juga, kemudian juga komunitas masyarakat, pelaku UMKM, dan juga pelajar sekolah. Jadi termasuk di dalamnya kami menggandeng Babinsa dan Babin Kamtimas untuk bisa menjadi kepanjangan kami di dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di wilayah lingkungannya ketika bertanya mengenai literasi keuangan gitu ya, termasuk bahayanya pinjaman online ilegal dan juga tawaran-tawaran terhadap investasi ilegal. Kurang lebih seperti itu, Mas. Sejauh ini untuk tingkat literasinya seperti apa? Oke, jadi gambaran kita sebetulnya dari survei yang tahun lalu 2022, OJK bersama lembaga Bank Dunia dan juga dari pihak Kemenko Perekonomian dan tim SNLKI itu melakukan survei tiap 3 tahun. Nah, ya, Kota Malang salah satu yang disurvei. Dan tingkat inklusi kita sudah jauh di atas nasional. Jadi tingkat inklusi kita itu di 86 ya Mas. 86%. Kemudian tingkat literasi di 69%. Jadi secara nasional tingkat literasi itu di 49%. Jadi kita jauh di atas nasional. Kita 20-an% di atas nasional bahkan gitu tingkat literasi. Artinya masyarakat di Kota Malang secara survei itu tingkat pemahamannya relatif lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain, bahkan secara nasional. Nah, yang sering terjadi terkadang orang yang paham justru kena, gitu. Misalnya contoh ketika bicara pinjaman online ilegal, orang tahu bahayanya pinjaman online ilegal, tapi karena terdesak oleh kebutuhan, kemudian pengennya mendapatkan dana dengan cepat, tapi tidak berpikir panjang lagi, akhirnya masuk ke pinjaman online ilegal. Nah, ini yang kami cermati dari beberapa kondisi yang ada dari pengaduan yang kami terima. Karena masyarakat itu tahu kadang ini bahwa pinjaman online itu ilegal, pinjaman online ilegal itu berbahaya, gitu. Tapi karena tadi kebutuhan, keterdesakan dari sisi ekonomi dan keuangan akhirnya masuk ke sana. Nah, ini yang secara terus-menerus kami akan melakukan edukasi karena kami mengharapkan sebetulnya gap antara inklusi dan literasi itu semakin lama semakin dekat. Kalau tadi kita inklusi di 86, kemudian literasi di 69 kan gapnya sebetulnya tidak terlalu jauh. Nah, kami ingin dekatkan terus. Target kami adalah minimal harusnya semakin lama semakin sedikit. Paling tidak bisa mendekati 5% gapnya antara inklusi dan literasi.